entah itu yang enak atau nikmat, itu tetap dibilang ujian. Sehingga tidak ada happy ending. Di dalam keseharian itu tidak ada happy ending. Adanya ujian, ujian, dan ujian terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah pemirsa di rumah, tema kita adalah Alhamdulillah masih dititipi ujian. Tema ini sebenarnya untuk seseorang yang iman kepada Allah Ta'ala cukup lumayan bagus ya, cukup lumayan kuat. Sehingga memahami kalau Alhamdulillah masih dititipi ujian ini sebenarnya banyak sekali kejadian di dunia ini adalah ujian bagi mereka. Entah itu tidak enak, itu juga tetap dibilang ujian. Entah itu yang enak atau nikmat, itu tetap dibilang ujian. Sehingga tidak ada happy ending. Di dalam keseharian itu tidak ada happy ending. Adanya ujian, ujian, dan ujian terus-menerus. Seseorang muslim yang senantiasa bersyukur dengan mengucap hamdalah tersebut, Alhamdulillah. Ini berarti seorang muslim ini imannya cukup lumayan bagus. Cukup lumayan bagus. Tahu sesuatu yang terjadi, contoh umpamanya ditanyain, ayahmu sekarang di mana? Alhamdulillah beliau sudah meninggal. Seperti itu, bukan mengejek, tapi itu disyukuri. Karena itu juga ujian dari Allah Ta'ala melalui dipanggilnya ayahnya. Ya, kamu sekarang gimana? Apakah kamu masih kerja di situ? Alhamdulillah sekarang nganggur, saya baru nyari kerja, mudah-mudahan Allah memberikan. Seperti itu. Seseorang yang seperti itu dia paham sekali bahwa kehidupannya ini adalah ujian. Kamu kok hebat? Kamu bisa membangun jalan tol, umpama. Kamu bisa membangun gedung, umpama. Dijawab, Alhamdulillah ini hanya titipan Allah. Saya hanya menggerakkan tangan, kaki, otak saya. Semuanya ini dari Allah Ta'ala. Berarti kamu rezekimu besar ya? Ya Alhamdulillah apa saja saya terima semuanya titipan Allah. Itu orang seperti itu keren. Alhamdulillah Allah nomor satu itu keren sekali. Tapi itu jarang sekali ya. Iya Pak Ustadz. Kalau ini sudah jalan tol begini, ini karena bapak ini, karena bapak ini. Karena bapak ini. Atau biasanya sekarang masih kerja di sana, wah nasib lah nganggur. Iya. Kata-kata begitu ya. Itu ngeluh tentang ujian. Itu juga tidak boleh Mas Bobi. Jadi itu jangan sampai. Karena yang namanya semua itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Nah semua enak yang tidak enak, itu adalah ujian dari Allah, tetap bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Karena itu yang dinamakan kita belajar memahami la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Sesuatu yang memang kita diuji bukan karena sakitnya kita diuji, salah satunya dengan sesuatu tidak enak, boleh, dengan sakit juga boleh. Alhamdulillah saya itu diberi sakit. Mudah-mudahan dengan sakit ini saya bisa lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Berarti banyak kesalahan dan dosa saya. Seperti itu. Mamanya lagi sakit, Alhamdulillah dosa saya digugurkan oleh Allah Ta'ala. Lah, dosa digugurkan itu berarti imannya hebat. Berarti dia sudah tahu imannya hebat. Jadi mending kita bilang, Alhamdulillah Allah memberikan sakit. Mudah-mudahan saya nanti akan bertobat tentang sakit saya dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah itu lebih bagus. Itu tidak mencerminkan seseorang yang meyakini bahwa imannya dia hebat. Tetapi dia dititipi oleh Allah Ta'ala sakit. Itu karena memang Allah ingin berkata bahwa masih ada dosa dan banyak yang dilakukan. Jadi jangan merasa iman kita itu lebih besar, lebih bagus daripada yang lain. Karena kita manusia sifatnya dhaif, walaupun kita ini memang dititipi bisa dakwah kepada siapapun, tapi tetap kita itu dhaif di hadapan Allah Ta'ala. Kita banyak salah dan dosa. Mudah-mudahan kita fahami, kita syukuri kehidupan ini semata-mata memuji Allah. Mudah-mudahan bisa manfaat nantinya sehingga hidayah diberikan Allah kepada kita terus-menerus. Insya Allah. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Ini temanya dalam sekali.
Alhamdulillah masih diberi ujian, hanya orang-orang yang beriman yang bisa bersyukur ketika Allah memberikan selain kenikmatan juga ujian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang seperti itu. Amin. Belajar Amin. untuk menjadi orang seperti itu. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Pemirsa, selain satu ini masih akan ada lagi narasumber dan lain sebagainya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Guru kita Ustaz Danu yang kita cintai dan Allah muliakan, Mas Bobby dan seluruh para pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Para pemirsa, tentu semuanya kita selalu tidak berharap ujian itu datang menghampiri kita. Tapi pada kenyataannya ujian itu akan selalu hadir menghampiri kita setiap saat. Ada dua ujian yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah ujian kesulitan. Yang kedua adalah ujian kesenangan. Saat kita diuji dengan kesulitan, insya Allah kita akan selalu dekat dengan Allah. Diuji sakit, kalimat yang keluar, astagfirullah, subhanallah. Tapi saat diuji kesenangan, terkadang kita lupa kepada Allah. Para pemirsa, jangankan itu, ternyata iman kita saja diuji oleh Allah. Allah mengatakan, janganlah engkau mengatakan beriman kepadaku sebelum aku uji. Iman kita diuji oleh Allah setiap saat. Keimanan seorang suami bisa jadi diujinya oleh istri. Keimanan seorang istri diujinya bisa jadi oleh suami. Allah menguji kita, keimanan kita ya dengan lisan kita. Mampukah lisan ini dipergunakan untuk berkata baik? Ujian lisan ini. Mata kita bisa jadi ini menjadi bahan ujian dari Allah. Mampukah mata yang Allah titipkan kita pergunakan untuk sesuatu yang baik di hadapan Allah? Kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, mudah-mudahan kita naik kelas. Amin. Kan kita bahagia kalau naik kelas. Dulu ketika sekolah ingin naik kelas itu harus diuji. Maka kalau begitu sekarang saat ujian itu datang, terima dengan lapang dada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kalimat bukan hanya sekedar kita mendapatkan kesulitan. Tapi saat kita mendapatkan kebahagiaan pun demikian. Dapat jabatan itu ujian dari Allah. Kalimatnya bisa jadi alhamdulillah dan diakhiri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Intinya para pemirsa bahwa ujian yang datang kepada kita untuk menaikkan derajat kita. Maka terima dengan ikhlas karena Allah. Hadapi dengan tenang. Bismillah, mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian. Sehingga kita mendapatkan nilai iman dan takwa yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ujian kita bisa jadi lewat tangan kita. Ujian kita bisa jadi lewat lisan kita, mata kita, bahkan mungkin ilmu kita. Allah menguji kepada kita dengan ilmu kita. Mampukah kita menjadi orang yang tawadu? Saya hari ini diuji di sini. Karena kalau tidak mampu bisa jadi saya merasa diri, aku kan bisa seperti itu. Kita lupa kepada Allah. Ini adalah ujian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ujiannya yang enak-enak saja. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Pak Ustadz, silakan. Ya, terima kasih Mas Bobby. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Masya Allah. Luar biasa pagi-pagi begini dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu, dari guru kita juga Ustadz Asep. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Amin. Jadi berkah, bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, amin. Pemirsa, saatnya TPW atau Tanya Pak Ustadz Danu. Bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung pada Pak Ustadz Danu bisa mendaftar di nomor WhatsApp official Siraman Kolbu di 0816 1745 3977 ya.
dengan menyebutkan nama, usia, domisili, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Jangan lupa cantumkan foto atau video dengan pertanyaan maksimal durasi 1 menit. Ya, oke. Sekarang langsung kita masuk ke Zoom ya. Ini masih ada pemirsa online kita, ada 4 orang nih yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masya Allah. Alhamdulillah. Udah mulai lebar senyumnya nih. Tadi jam 5 masih sempit senyumnya. Masih Ujiannya udah ngantuk lulus. sekarang. Ujiannya udah lulus. Ujiannya udah lulus, Ujian dari alhamdulillah. ngantuk. Ujian ngantuk ya. Ibu, bagaimana rasanya bisa nonton siraman kolbu online? Khususnya tadi melihat narasumber yang pertama gimana? Perasaannya gimana? Alhamdulillah. 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 Deg-degan ya. Pengalaman yang tidak terlupakan ini kayaknya nih. Iya. Itu juga tadi ada yang bereaksi, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Amin. Buat Ibu Mariana tadi ya Bu ya, amin. Nah sekarang kita persilakan kepada Ibu Eka untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Ditanya Pak Ustadz Danu, silakan Ibu Eka pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Siti Hasana. Umur saya 25 tahun. Ya. Saya dari Bandung. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Danu. Akhlak dan doa apa yang harus saya praktekkan? Saya sering sakit kepala di kanan sama kiri, di sebelah sini tepatnya. Terus, maaf. Iya nggak apa-apa Pak. Terus di belakang telinga tuh sakit. Terus suka ada yang ngomong, tapi nggak pernah dengar sih ngomongnya apa. Apa namanya tuh? Cuman yang jelas tuh manggil nama saya Eka. Terus? Tangan sama kaki suka kebas. Oh. Terus pas waktu hari apa ya dapet WA dari Mbak Salma. Itu sebelumnya 2 hari sebelumnya mimpi, terus ada yang ngomong kalau misalkan nggak usah ikutan live di siraman kalbu. Oh. Nah, terus pas waktu kemarin biasanya sih setiap maghrib tuh suka kayak yang masuk angin. Tapi pas kemarin tuh parah banget, sampai muntah-muntah terus melilit perutnya. Oh gitu. Oke. Tapi tadi yang bisikan cuma manggil-manggil nama aja ya? Nggak pernah didengar karena takut. Oh gitu. Diabaikan. Diabaikan. Tapi kalau manggil nama terus minta nomor WhatsApp, mah itu bahaya itu. Bisa jadi tetangga kali itu ya. Baik. Tergantung yang minta. Tergantung. Ini Pak Ustadz, suka sakit kepala kanan dan kiri, kemudian sakit di bagian belakang telinga, dan suka kebas tangan dan kaki nih Pak Ustadz. Jadi kalau ada, jangan lihat acara siraman kolbu itu jin biasanya. Itu ya, Rata-rata langsung jin. begitu ya. Oh. Tapi kalau ini jin yang memang tidak suka imannya Ibu Mbak Eka, Mbak saya Eka. panggil Mbak aja. Ya. Tidak suka imannya Mbak Eka itu bagus, itu jin itu. Karena dia memang mengganggu. Nah jin itu bisa aja jin jin sihir atau pelet barangkali ya, ini barangkali ya. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu. Ya. Nah biasanya kalau ilmu itu agak lebih familiar ya mereka itu. Tapi kalau sihir itu enggak. Nah jadi kalau ada orang yang enggak suka siraman kolbu itu bisa aja emang dia penyihir juga sebenarnya. Penyihir siapapun orangnya. Yang enggak pakai baju enggak suka siraman kolbu ya penyihir. Dia pakai pakaian begini pakai peci ya bisa aja penyihir sebenarnya. Coba dia pakai peci aja penyihir. Mbak Eka, insya Allah kalau saya tidak salah menganalisa ini ya, insya Allah ya, itu ada ilmu, kemudian ada, maaf Mbak Eka udah nikah belum ya? Udah punya anak juga. Udah punya anak ya. Kemudian yang sakit di kepala itu sebelum punya anak atau setelah punya anak? Setelah punya anak, Pak Ustadz. Setelah punya anak menikah berapa tahun? Maksudnya setelah menikah? Udah 4 tahun. 4 tahun. Iya sakitnya setelah menikah berapa tahun atau sakit kepalanya baru-baru ini? Kalau sakit kepala, sih setelah nikah. Tapi kalau misalkan mimpi, suka mimpi juga Pak Ustadz, lupa. Apa suka mimpi didatengin cowok, kadang pernah suami, kadang juga cowok lain. Terus dia ngajak berhubungan intim. Oke, nah ini udah ketemu insya Allah. Apa nih Pak Ustadz? Ya, Mbak Eka ini jelas ada ilmu dari orang tua sebelumnya. Ya, dari orang tua sebelumnya bisa atau
Ilmu dari suami kali ya. Ilmu dari suami. Bisa aja sebenarnya. Ya ilmu dari suami. Kali ya. Nah Mbak Eka gini aja. Doa kepada Allah Ta'ala. sebelum saya kasih gambaran ini. Mbak Eka nanti cari YouTube-nya di hari ini. Di tanggal 10 ya kalau nggak salah ya. Betul Pak Ustadz. YouTube-nya MNC TV yang tanggal 10 ini. Saya kasih tahu caranya. Di situ ada ilmu. Insya Allah ada ilmu orang lain, ada pelet barangkali, ada pelet ya. Kemudian ada unsur sihir. Ya. Nah, kemudian ada unsur kepala kiri kanan itu Mbak Eka seringnya mikir yang agak serius, mikirnya kuat, bisa aja mikir kuat. Kemudian ada kejengkelan di dalam pola berpikirnya, ada jengkel. Jadi mikir ini walaupun Mbak Eka mikirnya baik, tapi kalau nggak cocok dengan sesuatu jengkel. Walaupun diem. Kemudian dilalah nanti Mbak Eka mikir sesuatu yang tidak baik, jengkel juga sama. Ini kiri kanan yang tadi dikatakan migrain itu insya Allah seperti itu. Mikir, nah kemudian caranya berdoa Mbak Eka, ini saya urutin. yang jelas ingat hari ini tanggal 10 Mbak Eka ingat ya nanti ambil YouTube-nya. Yang pertama doa, jika ada sihir, ada ilmu dari orang tua, ada ilmu siapapun yang masuk ke tubuh, ke kepala, khususnya di kepala, ya. Mohon jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya ya Allah ya. Dosa-dosa saya mohon ampun. Istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian doa, ya Allah jika ada ilmu pelet, jelas pelet ya. Ilmu pelet, kemudian ilmu sihir yang menguasai otak dan pikiran saya, menguasai telinga saya. Dan ilmu dari orang tua yang menguasai tubuh saya, yang senantiasa selalu mengajak untuk berhubungan suami istri. Aku tidak ridho ya Allah, aku tidak ridho ya Allah, aku tidak ridho ya Allah. Dan keluarkan dari tubuhku, memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai selesai boleh. Kemudian kalau ada sihir, ada pelet dari orang lain, ada pelet, ada sihir, ada ilmu orang lain, aku mohon padamu agar orang yang menyihir diriku, dukun yang menyihir diriku, dukun yang memelet diriku, aku mohon kepadamu ya Allah selamatkan mereka. Ingat, selamatkan mereka ya Mbak Eka atau siapapun pemirsa, ingat, selamatkan mereka. Kemudian muji Allah, subhanallah walhamdulillah sampai selesai. Ulangi itu terus menerus, ya. Kemudian mudah-mudahan nanti kepalanya mulai ringan, tinggal nanti dilihat. Kalau itu masih ada mimpi, ciriin nanti yang mimpi itu siapa yang datang. Biasanya di mimpi kemudian mengajak hubungan suami istri, di mana itu mimpi lebih dari 3 kali mimpinya seperti itu. Biasanya itu ada tanda dari Allah Ta'ala bahwa orang yang dimimpiin itulah sebenarnya yang punya ilmu, biasanya gitu. 3 kali? Insya Allah 3 kali lah, minimum 3 kali itu. Walaupun hari ini, kemudian minggu depan, minggu besoknya atau 2 minggu lagi itu kok ini ya mimpinya gitu. Berarti insya Allah orang itu punya ilmu. Mbak Eka, mudah-mudahan Mbak Eka paham tentang nasihat saya. Amin. Nanti yang saya bisa berikan adalah doanya seperti itu aja biasa. Adab doa, boleh baca Fatihah. Adab doa, Fatihah, sholawat Nabi, muji Allah. Kemudian doa yang tadi maksud saya ya. Kemudian ingat cari YouTube-nya yang di tanggal ini. Kemudian cari masukin ke daftar hadir YouTube. Apa itu namanya? Saya juga tidak tahu ya. Saya bingung kalau sosmed. Saya bingung. Mbak Eka mudah-mudahan bisa manfaat. Tapi tadi kepalanya sakit nggak tadi? Iya. Sekarang gimana? Sekarang? Enggak, alhamdulillah. Oh alhamdulillah, berarti Mbak Eka paham betul. Yang saya nasihatkan betul-betul difahami, kemudian mencoba untuk mau berubah. Jangan takut dengan jin. Ya Mbak Eka, jangan takut, tapi juga nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong sama sekali ya. Serahkan sama Allah karena yang punya makhluk itu Allah. Serahkan sama Allah. Baik. Mudah-mudahan Mbak Eka diberi kesembuhan total oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah. Amin. Pak Ustadz Danu terima kasih jawabannya. Mbak Eka terima kasih sudah bergabung di Zoom sebagai narasumber online Siraman Kolbu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk Mbak Eka. Amin. Makasih, Bisa Pak Ustadz. menjalankan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Sama-sama Mbak Eka. Salam untuk keluarga ya, sehat selalu.